Om Swastiastu. Yang terhormat dosen pengajar, Setie Satyadharma Singaraja dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nilo Omi Widiantari, NIM 190111113. Baik, langsung saja. Virus corona atau COVID-19 berdampak serius pada kesehatan masyarakat, namun juga mengancam stabilitas ekonomi. Bahkan beberapa perusahaan sudah melakukan efisiensi, mulai dari memotong gaji hingga memutuskan penghentian hubungan kerja. Kendati dalam kondisi saat ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk bertahan selama COVID-19. Misalnya, dengan membentuk tim khusus untuk memastikan perwakilan dari tiap divisi saling berkomunikasi untuk membahas dan menentukan prioritas masalah. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan selama masa pandemi COVID-19 ini adalah dengan selalu memperhatikan kestabilan cash flow. Cash flow atau dikenal dengan arus kas merupakan hal yang digunakan untuk menunjukkan aliran pemasukan dan pengeluaran pada suatu periode yang telah ditetapkan. Segala strategi yang dijalankan dan langkah yang diambil selama masa sulit ini harus berdasar pada arus kas perusahaan. Lalu, bagaimana cara atau strategi perusahaan mengatur biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat memproduksi barang pada masa pandemi COVID-19 agar perusahaan tetap bisa bertahan? Dan caranya yaitu yang pertama, ketahui dan hemat biaya produksi. Bagi perusahaan, harus mengetahui dan mengkalkulasikan terlebih dahulu berapa biaya produksi produk Anda. Biaya produksi sendiri merupakan akumulasi dari semua biaya-biaya yang Anda butuhkan dalam proses menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya yang dimaksud seperti pembelian bahan baku, biaya membayar karyawan produksi, biaya operasional barang, dan biaya-biaya lainnya, sesuai dengan bisnis yang Anda jalankan. Setelah mengetahui biaya produksi saat ini, coba untuk menghemat biaya produksi dengan tetap memastikan kualitas produk. Anda dapat memulainya dengan hanya membeli kebutuhan bahan baku sesuai kebutuhan saat ini. Menekan biaya overhead yang berhubungan dengan proses produksi. Anda juga dapat melakukan perawatan peralatan produksi agar menghindari bisnis Anda membeli peralatan yang baru. Untuk cara yang kedua yaitu tekan biaya pengeluaran. Setelah Anda mengetahui biaya produksi yang dibutuhkan, Anda dapat membatasi dan memprioritaskan pengeluaran bisnis Anda saat ini. Pertama, Anda sudah membatasi pengeluaran dengan menghemat biaya produksi produk. Selanjutnya, Anda harus memprioritaskan pengeluaran yaitu dengan memilih anggaran mana yang dianggap sangat berdampak terhadap bisnis saat ini, dan anggaran mana yang harus dikurangi karena kurang atau justru tidak berdampak terhadap kegiatan bisnis saat ini. Untuk cara yang ketiga adalah tunda inventaris dan ekspansi bisnis. Menambah inventaris atau mengekspansi bisnis memang diperlukan dalam peningkatan daya saing bisnis Anda. Tetapi, untuk melakukan kedua hal tersebut, bisnis perlu mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Sehingga ini akan berpengaruh lagi terhadap pengeluaran bisnis Anda. Kecuali jika Anda yakin bahwa penambahan inventaris dan ekspansi bisnis berpengaruh terhadap profit yang Anda akan dapatkan selama masa pandemi corona ini. Anda dapat menambah inventaris dan ekspansi bisnis dengan tetap memperhatikan laba yang didapatkan. Untuk cara yang keempat adalah lakukan promosi agar menambah penjualan. Anda dapat menawarkan promosi agar menambah penjualan karena pembelian pertama atau kedua dari konsumen belum tentu menghasilkan profit yang terasa bagi bisnis Anda. Berikan potongan harga untuk menarik konsumen dalam membeli produk. Terlebih, Anda sudah mengetahui berapa biaya produksi yang harus dikeluarkan sehingga potongan harga yang diberikan tetap menjaga kestabilan keuangan.
Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan selama masa pandemi COVID-19 ini adalah dengan selalu memperhatikan kestabilan cash flow. Cash flow atau dikenal dengan arus kas merupakan hal yang digunakan untuk menunjukkan aliran pemasukan dan pengeluaran pada suatu periode yang telah ditetapkan. Segala strategi yang dijalankan dan langkah yang diambil selama masa sulit ini harus berdasar pada arus kas perusahaan. Lalu, bagaimana cara atau strategi perusahaan mengatur biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat memproduksi barang pada masa pandemi COVID-19 agar perusahaan tetap bisa bertahan? Dan caranya yaitu yang pertama, ketahui dan hemat biaya produksi. Bagi perusahaan, harus mengetahui dan mengkalkulasikan terlebih dahulu berapa biaya produksi produk Anda. Biaya produksi sendiri merupakan akumulasi dari semua biaya-biaya yang Anda butuhkan dalam proses menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya yang dimaksud seperti pembelian bahan baku, biaya membayar karyawan produksi, biaya operasional barang, dan biaya-biaya lainnya, sesuai dengan bisnis yang Anda jalankan. Untuk cara yang kelima adalah siapkan rencana cadangan. Bisnis perusahaan harus memiliki rencana cadangan terutama di saat pandemi corona ini. Banyak hal terduga yang mungkin saja akan terjadi, misalnya biaya bahan baku yang meningkat ataupun pengiriman yang terhambat. Untuk menyiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi, susun strategi dari sekarang bagaimana bisnis Anda tetap bertahan. Contohnya, Anda menyiapkan anggaran untuk situasi darurat tertentu atau menahan kredit agar Anda benar-benar mengambilnya ketika bisnis memang sangat membutuhkan. Untuk cara yang keenam adalah perhatikan dan buat laporan arus kas secara berkala. Terus perhatikan dan buat laporan arus kas secara berkala. Laporan arus kas dapat memprediksi pemasukan dan pengeluaran Anda pada periode berikutnya, sehingga Anda dapat merencanakan strategi bisnis dengan cepat dan membuat keputusan yang tepat. Baik, secara khusus, hal yang bisa menjadi patokan teknis dalam mengatur cash flow di masa COVID-19 yaitu dengan menerapkan prinsip 3P terkait penjualan, uang masuk, dan uang keluar. Prinsip 3P terkait penjualan yaitu produk. Produk yaitu fokus pada ketersediaan dan penjualan produk yang permintaannya tinggi. Pricing yaitu kalkulasi ulang harga produk agar lebih terjangkau dan lakukan bundling promo. Yang ketiga yaitu promotion. Jadikan seluruh karyawan dan manajemen sebagai tenaga penjual. Prinsip 3P terkait uang masuk. Pertama, perhitungkan bagaimana kebutuhan perusahaan agar bisa berjalan minimal 3-4 bulan ke depan. Kedua, perbanyak, tambahkan kegiatan yang bisa menambah uang masuk. Yang ketiga, percepat, membuat termin pembayaran lebih pendek, lakukan penagihan dengan lebih aktif, berlakukan sistem uang masuk. Prinsip 3P terkait uang keluar. Pertama, perketat. Lakukan double check terhadap pengeluaran yang harus dibayar. Kedua, perpanjang. Negosiasi ulang untuk memperpanjang termin pembayaran pihak ketiga. Ketiga, perkecil. Perkecil biaya yang keluar, misalnya beli inventory secukupnya, pilih vendor yang lebih murah, downgrade paket internet kantor. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Dan bagi Anda yang sedang menjalankan bisnis di masa pandemi ini, semoga tetap bisa berjalan dengan lancar dan bisa tetap sukses. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.